Hai, kembali lagi bersama KKR. Kita belajar biologi lagi, ini tentang enzim. Biasanya enzim ini dipelajari di kelas 12, tetapi untuk kurikulum merdeka itu biasanya juga ada di kelas 11 ya. Oke, kita mau tahu nih apa struktur dari enzim. Jadi enzim itu terdiri dari struktur protein ya, namanya apoenzim. Kemudian ada gugus prostetik. Gugus prostetik ini adalah penyusun enzim yang bukan protein, tapi terdiri dari dua. Ada organik non protein yang kita sebut dengan koenzim, dan ada yang anorganik atau kofaktor. Oke, yang organik itu contohnya adalah NAD+. Kemudian yang kofaktor contohnya adalah Cu+2. Oke. Kalau KKR bicara tentang gugus prostetik ini nih, yang warna orange sama warna hijau kuning ya, itu berarti dia adalah gugus prostetik nih. Jadi gugus prostetik itu sifatnya adalah termostabil. Sementara bagian yang berwarna merah, ada hijau-hijaunya, itu adalah sisi aktif enzim. Ini adalah sisi protein yang termolabil. Jadi ini mudah berubah nih, kalau suhu dinaikkan atau suhu tinggi, ini tuh rusak. Kemudian enzim itu kan sifatnya spesifik, berarti hanya mengenal satu jenis substrat saja. Setelah nanti enzim berikatan dengan substratnya, contohnya amilum berikatan dengan amilase, maka akan terjadi proses kimia di mana enzim menjadi reaktif. Hasilnya setelah itu akan dihasilkan produk dan enzim akan kembali ke bentuk semula. Oke. Kita akan bicara tentang sisi bagian-bagian enzim. Tadi udah dijelaskan bahwa ada apoenzim, kemudian itu adalah sisi protein yang berikatan dengan substrat, kemudian ada gugus prostetik, ada organik NAD+. Ini berfungsi, salah satu fungsi dari koenzim adalah memindahkan senyawa dari satu reaksi ke reaksi berikutnya. Kemudian ada Cu+2 non-organik yang misalnya berfungsi sebagai promotor sebuah reaksi. Oke, dari sisi aktif maka enzim itu punya dua teori ya, ada lock and key atau gembok dan kunci, di mana sisi aktifnya permanen, kemudian teori terinduksi di mana sisi aktif mengikuti substratnya.